Kata Abu Samah rahimahullah, Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk tetap istiqomah dalam taat kepadanya dan meninggalkan maksiat dan ridho dengan qadanya dan takdirnya, ya. Itu dalam Bahjatun Nadhirin, ya, Syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman agar tetap istiqomah dalam ketaatan, ya. Jadi kita ini beribadah kepada Allah, ya, mentaati Allah sampai kapan? Ya, sampai mati. Ya, kan perintahnya memang begitu, ya. Perintah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, sampai datang kematian, ya. Jadi Allah perintahkan orang beriman untuk istiqomah dalam ketaatan kepadanya, meninggalkan maksiat dan ridho kepada qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita akan mendapatkan di samping kemudahan, ya, dalam menghadapi ujian tadi, jadi ringan. Kalau kita ridho, sabar, itu kan ringan, ya. Misalnya orang diuji, ya, seberat apapun tapi dia sabar, enteng, ya. Tapi diuji dengan sesuatu yang ringan tapi dia tidak sabar, gelisah, bingung, ya berat, ya. Tapi kalau sudah yakin, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu rumusnya, sudah tahu, sama Allah disuruh sabar. Dan ujian itu akan ya tidak akan selamanya kan, Pak, ya. Nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, ya. Apalagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan dari berbagai kesulitan, minta dilapangkan dari kesempitan, minta diberikan kesembuhan dari sakit dan sebagainya. Nah, ujian itu memang supaya kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu hikmahnya supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dari hambanya tadi itu, sehingga nanti ketika dia menghadap Allah sudah tidak bawa dosa lagi, sudah dosanya digugurkan dengan tertusuk duri, dengan sakit gigi, demam, ya, mungkin susah, sedih, itu semua menggugurkan dosa-dosa, ya, begitu. Nah, ujian bisa dirinya yang sakit, bisa juga anaknya, bisa juga keluarganya atau hartanya, ya, begitu. Sabar, ya. Jadi solusinya adalah sabar. Dan tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas, lebih baik daripada kesabaran, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khaira wa ausa'a minas sabri." Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas selain daripada sabar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pokoknya orang tuh kalau sudah diberi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti karunia yang sangat besar. Gak duit-duit, sabar. Tidak bahaya, tapi kalau tidak punya uang, tidak sabar, bisa nyolong, bisa korupsi, bisa ngerampok, bisa membunuh, ya. Tapi kalau dia ini diuji, sabar, ya. Diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan, ya, pokoknya dengan ujian-ujian Allah dia sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar, ya, begitu. Itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Sehingga, ya, disebutkan, ya, oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, penyebutan kata sabar di dalam Al-Quran itu ada di lebih dari 90 tempat, ya. Sabar itu, kalau jangan mau hitung, ya, saya tidak pernah hitung, Pak, cuma saya sudah percaya lah apa kata Imam Ahmad ini, ya. Jadi sabar ini disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat, ya. Sehingga beliau mengatakan sabar itu adalah bagian daripada iman, sebagaimana kedudukan kepala bagi tubuh. Jadi sabar ini adalah seperti kepala bagi tubuh. Tubuh kalau tidak ada kepalanya gimana? Ya, awak gendruwo. Ya. Jadi sabar ini seperti kepala bagi tubuh, ya. Hal ini dikarenakan orang yang tidak memiliki kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak memiliki kesabaran untuk menjauhi maksiat, dan tidak memiliki kesabaran tatkala tertimpa takdir Allah yang tidak menyenangkan dalam tanda petik, ya, maka dia telah kehilangan banyak sekali bagian daripada keimanan, ya. Jadi kalau tidak sabar diuji, tidak sabar, ya, diuji dengan ketaatan. Kan ujian ini kan menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, kemudian sabar dalam menerima ketetapan Allah SWT takdir. Kalau dia tidak sabar, maka dia akan kehilangan banyak sekali kebaikan-kebaikan, keimanan, ya. Ada kalau sabar, dosanya digugurkan. Kalau marah, sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Ujian kan tetap akan kena dia musibah. Kan kalau sabar dapat pahala, kalau dia tidak sabar, maka dia berdosa. Lawannya sabar ini kan, kalau sabar kan menahan diri, ya, Bu, ya. Ini
tidak menahan diri, mungkin dengan kata-kata dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau sabar dia akan diberi oleh Allah SWT pahala tanpa batas. Sabar, dia sabar, ya begitu. Walaupun berat tapi dia bersabar. Ini adalah ujian Allah SWT. Ridho dia ini, ya, sabar. Diberi pahala tanpa batas oleh Allah dan digugurkan dosa-dosanya. Tapi kalau tidak sabar, sudah terkena musibah, tidak dapat pahala, dosa lagi, ya. Nah, seperti itu. Maka sabar ini adalah ibarat kepala bagi badan, ya, dan dia adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar, ya. Sabar itu apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Sabar itu adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak disukainya dengan cara ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menahan diri dari sesuatu yang tidak disukainya. Ada ujian, musibah, dia dalam dirinya dia sebenarnya tidak suka. Sopo yang seneng misalnya sepeda motor hilang misalkan, tidak ada kan, tapi dia sabar, ya, dia ridho, pasrah, ya sudah. Yang penting jenengan kan sudah sepeda motornya sudah dikunci ganda, sudah kalau kendaraan sudah diikat. Kalau memang takdirnya hilang, ya sudah hilang, ya. Nah, itu menahan diri, ya, dari sesuatu yang tidak disukainya tadi, itu kan ridho dan pasrah. Tidak melampiaskan dengan mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik atau dengan perbuatan yang tidak menunjukkan dengan perbuatan yang tidak ridho, ya. Dzunun al-Misri rahimahullah berkata, sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat, dan menampakkan kecukupan dikala kefakiran datang, ya, ke tengah medan kehidupan, ya. Jadi dia ini menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, itu sabar. Menjauhi maksiat, menjauhi kemungkaran, pokoknya hal-hal yang bertentangan dengan agama dia jauhi, ya. Ada kesempatan untuk korupsi tapi ini tidak baik, bertentangan dengan agama, sakjane bisa, ya, kepingin ya, tapi tidak boleh sama agama, dia punya ilmu dilarang, dia sabar menahan diri, sakjane iso gitu, ya, begitu. Kemudian sabar itu juga kata beliau bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat, ya. Ya. Di alam ini Pak kadang-kadang kan ada angin itu kadang biasa, kadang angin puting beliung, ya itu, ya. Dia seorang mukmin ketika menghadapi ujian yang berat dia harus bersikap tenang, tawakal, berdoa kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah, begitu, ya. Dan dia juga termasuk sabar menampakkan kecukupan dikala kefakiran, ya. Jadi seakan-akan tidak ada apa-apa, ya. Jadi dia ini membutuhkan sesuatu tapi dia tenang menampakkan sesuatu yang tidak ada apa-apa, ya, begitu. Semuanya baik-baik aja, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, sabar adalah menahan nafsu di dalam ketaatan kepada Allah, menahan diri dari maksiat, dan menahan diri dari membenci takdir Allah, ketentuan Allah SWT. 3. Sabar itu adalah menahan nafsu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menahan dari maksiat, ya, menahan diri dari membenci takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sholat, puasa, bayar zakat, itu butuh kesabaran, ya. Kalau tidak sabar, ya mungkin orang kan meninggalkan sholat, ya, atau dia tidak mau puasa, gak kuat puasa, gak sabar, lapar, nak mangan ayo, ya. Gampang kok istighfar nih, ya. Ya. Jadi sabar menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, ya, dan juga sabar dari membenci ketentuan Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya seseorang itu tahu, ya, Allah memberikan musibah atau ujian kepadanya, itu kebaikannya sangat banyak, ya, maka dia akan senang dengan ujian itu, dengan musibah itu. Kenapa? Ternyata diuji sama Allah, dia diangkat derajatnya, diberi pahala yang sangat besar tanpa batas, diampuni semua dosa-dosa. Dan andai orang itu mengetahui, ya, dalam bentuk materi gitu, ya, dengan ujian sepeda hilang, mau diganti rumah misalkan, doa raya kono yuk, yang kasih 10 rumah karena sepedanya hilang, dia sabar, ya. Tuh dia dinaikkan pangkatnya, kedudukan, orang senang minta ujian, malah minta musibah, ya. Pokoknya sabar itu keutamanya besar, ya, dalam menerima cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar ini kapan? Pada saat, ya, pada saat kejadian hari-hari itu, ya. Pada saat benturan pukulan yang pertama itu sabar. Duduk hari itu dia kena musibah, ngamuk-ngamuk, tidak terima dan sebagainya, besok baru sabar, tidak bisa seperti itu, ya. Jadi sabar itu pada saat terjadinya, tertimpa musibah atau diberikan ujian oleh Allah, saat itu, ya, saat itu dia sabar, ya.
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas satu kuburan. Beliau SAW bersabda kepada wanita tersebut, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, pergilah kamu dari sini, karena kamu tidak merasakan musibah sebagaimana yang aku rasakan. Wanita tadi tidak mengetahui bahwa yang berkata kepadanya tersebut adalah Nabi SAW. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya yang menasihati kamu tadi itu adalah Nabi SAW. Maka demi mengetahui hal itu, wanita tersebut dengan berlarian mendatangi beliau SAW. Sehingga pada saat telah berada di pintu rumah Nabi SAW, dia berkata, wahai Rasulullah, saya tadi tidak mengetahui kalau ternyata yang menasihatiku itu adalah engkau. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu hanya ada pada pukulan pertama terkena musibah. Ya, jadi sesungguhnya sabar itu hanya ada pada pukulan atau waktu, ya, saat pertama tertimpa musibah. Innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu pada saat pukulan pertama. Tapi sholat seminggu terus sabar telat. Ya, sabarnya itu adalah pada saat itu. Ya. Kata Imam Nawawi, ya, tabki ala sobiyin laha, ya, wanita tersebut menangisi anaknya yang baru meninggal dunia, ya. Boleh menangisi anak meninggal dunia, itu boleh, wajar. Rasulullah saja ketika Ibrahim putranya itu meninggal, beliau menangis, meneteskan air mata, ya. Itu air mata kasih sayang, ya. Bagaimanapun anak ini kan, ya, bagian dari dirinya, ya, darah dagingnya kalau kata orang, ya, wajar sedih, ya. Cuma tetap mengucapkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah SWT, juga bersikap dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, wanita tadi dinasihati sama Nabi, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Lu enggak ngerasa apa yang tak rasa, mungkin gitu, sabar ya. Enggak ngerti kalau itu Rasulullah SAW. Begitu diberitahu itu Rasulullah, langsung dia ke rumahnya Rasulullah SAW. Mungkin mau, ya Rasulullah saya mau sabar, mungkin mau ngomong begitu ya. Tapi Rasul katakan sabar itu adalah pada pukulan pertama, ya, pada saat terkena musibah, begitu. Bagaimana supaya mudah bersabar? Para ulama sudah menjelaskan, ya, gimana caranya supaya kita ini bisa bersabar, ya, mampu menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ikhtiar seorang hamba agar mampu sabar atas segala ujian dan musibah yang menerpa kehidupannya adalah dengan meyakini bahwa ia akan mampu menghadapi semua ujian ini. Jadi dia harus yakin ini ujian Allah, dia harus yakin saya bisa, ya, saya mampu melewati ujian ini, ya. Kenapa? Ya tadi, Allah itu tidak akan menguji hamba di luar kemampuannya, kesanggupannya, ya, begitu. Yang demikian itu dikarenakan tidaklah Allah menguji satu hamba, melainkan Allah telah mengukur kemampuan hamba tersebut untuk menghadapi ujian. Orang yang imannya kuat, ujiannya pasti berbeda dengan yang imannya lemah. Yang giat berbeda ujiannya dengan yang malas. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang serupa, ya, yang dengan para nabi itu, ya, para rasul, para nabi, gitu, ya. Lalu orang-orang yang serupa, seseorang itu diuji menurut ukuran, ya, dalam riwayat yang lain menurut kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun dahsyat. Dan jika agamanya lemah, maka ia akan diuji menurut agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ujian ini akan sanggup dipikul oleh hamba ini, ya. Kalau tidak sanggup, akan berat berarti, ya, melebihi daripada kesanggupannya. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Begitu. Jenengan aja yang jadi guru, ya, atau jadi dosen, kan tidak mungkin nguji anak SD kelas 1 dikasih ujian seperti anak-anak SMA, kan tidak mungkin toh. Ya mesti tidak bisa, tidak akan sanggup, ya. Ujiannya ya sesuai dengan kelasnya, ya. TK, SD, SMP, ya, ujiannya seperti itu, ya. Begitu. Tapi ada Pak Ustadz diuji tidak bisa, ya berarti tidak sinau. Gitu, ya. Yang kedua adalah melihat ke atas.